Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan cerita yang datang dari Jakarta Selatan. Hari itu Rabu, tanggal 19 November tahun 2014. Beberapa orang yang sedang beraktivitas di parkiran Terminal 2 di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dihebohkan dengan sebuah aroma menyengat dekat sebuah mobil. Setelah diperiksa, bau itu ternyata datang dari sebuah jasad perempuan yang ditemukan dalam mobil freight bernomor B136 SRI. Jasad tersebut diketahui bernama Sri Wahyuni, tutur seorang petugas PT Angkasa Pura. Mengutip dari Detik News, mobil tersebut diketahui tercatat parkir sejak hari Sabtu tanggal 15 November tahun 2014. Petugas keamanan bandara segera memeriksa temuan jasad yang telah membiru yang bersandar di kursi sebelah kiri mobil bagian depan. Polisian kemudian turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Lalu, siapa pelaku aksi keji tersebut dan bagaimana kronologi selengkapnya? Security penemu jasad melapor ke PT Angkasa Pura. Kemudian, kejadian itu dilaporkan ke pihak kepolisian sekitar pukul 8:21 waktu Indonesia Barat. Kanit Identifikasi Polres Bandara Ibda Soeharto mengaku belum bisa memberikan keterangan apakah jasad tersebut adalah korban penghilangan nyawi atau meninggoy karena sebab yang lain. Polisi mengirim jenazah ke RSCM untuk proses autopsi. Kami masih mengumpulkan keterangan para saksi dan masih pemilik mobil, tegasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto menjelaskan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Hal ini disampaikan Pak Rikwanto di kantornya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Rabu 19 November tahun 2014 lalu. Pemeriksaan dilanjutkan bersama tim dokter Bandara Soekarno-Hatta. Diperkirakan jasad sudah berada di sini lebih dari 2 kali 24 jam, imbuhnya. Ketika ditemukan, pintu mobil itu dalam keadaan terkunci. Selanjutnya, dilakukan upaya pecah kaca, sebelah kanan bagian depan. Ketika itu, betapa terkejutnya. Saat dibuka, ternyata asal bau itu dari dalam mobil, yaitu jasad yang tersandar di area kursi depan. Sesuai dengan penelusuran tim kepolisian, mobil itu terdaftar atas nama Sri Wahyuni, warga Ciracas, Jakarta Timur, dan mobil berwarna metalik keluaran tahun 2010 itu kini masih diselidiki plat nomornya. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes CH Patopoy, pada Rabu 19 November tahun 2014, mengatakan mobil itu diketahui masuk ke bandara pada hari Sabtu 15 November dengan menggunakan kartu parkir harian. Dugaan kuat bahwa korban memasuki kawasan parkiran bersama dengan seorang laki-laki. Namun, siapakah sosok laki-laki tersebut belum bisa dipastikan. Temuan lain dalam mobil tersebut adalah sebuah kartu pelajar atas nama Anggia beralamatkan di Jalan Lebak Bulus, Adiaksa, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara dari hasil pemeriksaan, data yang lain diketahui mobil tersebut masuk parkiran pada Sabtu 15 November 2014 pada pukul 08.21 waktu Indonesia Barat. Ternyata Anggia adalah putri korban. Belum ada kejelasan mengapa kartu pelajar Anggia berada di dalam mobil. Perlahan identitas korban mulai menemui titik terang. Sri Wahyuni sang korban ternyata adalah ibunda dari Anggia Paradira, 15 tahun. Saat petugas melakukan olah TKP, ditemukanlah kartu pelajar tersebut. Korban adalah tante saya, kalau Anggi adalah keponakan saya, ujar Wiwik Gunawan, salah seorang kerabat korban yang mendatangi RSCM Salemba, Jakarta Pusat pada Rabu 19 November tahun 2014. Wanita berhijab ini datang bersama seorang pria mengenakan baju batik. Saat ini Wiwik masih berada di dalam kamar jenazah RSCM. Beberapa kerabat yang lain mulai berdatangan, namun mereka enggan memberikan keterangan. Sehari sebelum kejadian, Sri Wahyuni, 42 tahun, sempat pergi makan malam dengan kedua anaknya. Hari Jumat, Sri terakhir makan malam dengan Yopi, anak pertamanya,
dan Anggia, anak keduanya. Belum jelas apa yang diperbincangkan mereka, namun yang jelas ada hubungan yang kurang harmonis antara Sri dengan suaminya. Disebut Wiwi, mereka dalam proses sidang perceraian. Mobil Fred itu diberikan suaminya, ujarnya. Ian Arif Siregar menceritakan kondisi saat jenazah istrinya, Sri Wahyuni, ditemukan dalam kondisi mobil terkunci dan tas dari korban juga hilang. Hal ini disampaikan Ian saat berbincang dengan wartawan di ruang tunggu RSCM Salemba, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, korban mengenakan baju hitam dan celana jeans, namun sulit dikenali. Ian mengenali jenazah itu karena di perut istrinya ada bekas operasi usus buntu. Sulit dikenali tapi ada ciri-ciri khusus. Ketika ditanya wartawan apakah ada kemungkinan istrinya meninggoy karena sakit, ia menjawab, "Saya tidak yakin. Saya rasa korban hanya mempunyai sakit usus buntu." Polisi mulai menemui titik terang terkait meninggoynya Sri Wahyuni dalam mobil. Seorang pria bernama J.A.H. Jean Alter Huliselan, 31 tahun, yang diduga teman dekat korban, kini diburu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto menjelaskan, pria bernama Jian itu terekam CCTV bersama Sri saat masuk area parkir. Identitasnya dikenali oleh Anggia Faradia dan Ian Siregar. Polisi menyebut Ian sebagai mantan suami, namun di RSCM ia mengaku hubungannya dengan korban masih baik-baik saja. Pihak kepolisian terus menggali dan mengusut kasus ini hingga berkas-berkasnya lengkap. Kemudian akan disidangkan di Kejaksaan Negeri Tangerang. Komisaris Azhari Kurniawan mengatakan berkas perkara bersama tersangka dan barang bukti akan diserahkan di Kejaksaan. Polisi terus mengembangkan penyelidikan untuk menguak motif pelaku. Dibantu dengan rekaman CCTV tersebut, kala itu mereka, Sri dan Jen, berada dalam mobil. Kemudian, selang beberapa waktu, pelaku keluar mobil dengan wajah yang sangat tegang. Atas bekal itu, polisi melakukan pengembangan kasus. Jen berhasil ditangkap di tanah kelahirannya, tepatnya di Nabire, Papua. Beberapa hari setelah peristiwa penemuan jasad itu terjadi. Mengutip dari salah satu media nasional, pada hari Rabu tanggal 10 Desember tahun 2014, si pelaku pembunuhan tiba di parkiran terminal Soekarno-Hatta untuk melakukan proses rekonstruksi peristiwa pembunuhan korban tersebut. Proses rekonstruksi dilakukan menggunakan mobil salah seorang petugas, karena mobil korban masih belum dibersihkan. Jian mulai memperagakan adegan demi adegan sebelum akhirnya sang korban menghembuskan nafas terakhirnya. Dan kemudian pelaku meninggalkan jasad korban dalam keadaan mobil terkunci, dan dia kabur ke tempat kelahirannya di Nabire, Papua. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Ajun Komisaris Azhari Kurniawan mengatakan, secara keseluruhan tersangka JAH melakukan 35 adegan. Taman Gajah Jakarta Selatan menjadi tempat khusus karena disitulah lokasi terjadinya aksi penghilangan nyawi ibu dua anak tersebut. TKP pembunuhan di seputaran Dharma Wangsa, tepatnya di sebuah taman, sekitar 8 adegan, di antaranya pencekrikan terhadap leher korban. Kemudian ia mengecek nadinya. Setelah dipastikan korban tiada, kemudian pelaku membawa mobil dan jasad ke rumah kosnya. Di sana, dia berganti pakaian. Selanjutnya bergegas menuju jalan tol JORR. Di jalan tol JORR juga dilakukan rekonstruksi. Dan terakhir adalah wilayah Bandara Soekarno-Hatta. Dia memarkirkan mobil dan menutup wajah korban dengan jaket dan handuk. Selanjutnya, ia menukar uang dolar dan membeli tiket. Seusai diadili, terungkaplah motif pelaku menghilangkan nyawi korban, yaitu terjadi perdebatan dan cekcok. Pasalnya, korban selalu menuduh Jian memiliki wanita idaman lain, dan dia selalu diusir korban ketika marah dan juga cemburu. Selalu dituduh selingkuh, ujarnya. Hal itu membuatnya gelap mata dan akhirnya nekat melakukan aksi keji tersebut. Kini tersangka harus menjalani masa tahanannya. Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis 17 tahun kepada Jian Alter Huliselan. Ketua Majelis Hakim Abner Sitomorang mengatakan pelaku terbukti melanggar pasal 338
339, 351, 365 KUHP tentang pembunuhan, penganiayaan, serta pencurian dengan kekerasan. Semoga kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Jauhi pertemanan yang membahayakan. Tetap berhati-hati dengan orang yang terlihat baik dan begitu peduli kepada kita. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.